Oke, udah 20:05. Nah, langsung aja kita buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua, dimanapun berada. Khususnya yang hadir ya, bergabung di program Love Talk ini adalah program yang pertama kali kita adakan. Jadi, ini memang apa aja ya, mungkin di antara teman-teman ada yang nanya gitu ya, apa aja di program Love Talk ini. Bentar ya. Nah, ini pakai video yang ini aja lah. Kayaknya kamera yang satu tadi agak bermasalah. Jadi teman-teman semua, sahabat semua, Love Talk ini adalah sebenarnya program ngobrol-ngobrol aja. Jadi di sini saya nggak akan ngasih materi, nggak ada materi ya. Jadi di program ini kita akan bercerita, kita akan ngobrol tentang cinta. Ya, yang mana bahan obrolannya adalah dari teman-teman semua. Ya, jadi nanti teman-teman boleh nanya, boleh sharing juga boleh ya, mau menceritakan pengalamannya mungkin ataupun hal lainnya seputar kehidupan cinta, pranikah, pernikahan, move on, galau dan patah hati. Nah, insya Allah rencananya kita akan rutinkan ya, kita akan rutinkan kegiatan ini setiap hari Jumat malam. Jumat malam pukul 20.00 sampai selesai ya. Kemungkinan sampai jam 9 ya, sejam aja cukup saya rasa. Jadi nggak terlalu lama juga. Nah, biar lebih serunya, di sini saya ditemani oleh sahabat saya yang akrab disapa Kak Fakih ya. Mungkin teman-teman yang sudah ikut webinar saya udah kenal ya dengan beliau. Jadi Kak Fakih ini adalah seorang ayah muda dan juga seorang suami muda. Ya, usianya memang masih muda ya, Fakih ya. Usia antum berapa? Ya, udah. Aduh, usia jangan disebut lah udah, biar ditebak aja. Apa? Usia jangan disebut, biar ditebak aja Ya, ini bisa usia jadi saya mah. nggak muda lagi ya. Kita anggap muda lah gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, gitu iya. teman-teman semua ya. Sebelumnya bagi yang mungkin belum kenal dengan saya, ya salam kenal teman-teman semuanya, sahabat semuanya yang mungkin baru pertama kali gitu ya melihat ini. Perkenalkan saya Agus Ari Wibowo ya. Jadi Agus Ari Wibowo akrab disapa Uda Agus. Nah, kenapa Uda Agus? Nah, Uda itu adalah panggilan dari Minang ya, panggilan khusus untuk laki-laki dari Minang gitu ya. Sama halnya dengan panggilan kalau di Jawa itu Mas, kalau di Medan Abang gitu, kalau di Sunda ada panggilannya AA, AA ya, AA, Akang ya. sama ya, itu sama ya, artinya sama. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena kadang banyak yang salah paham juga nih Kak Fakih. Ya jadi saya dipanggil sama dia Kak Uda gitu kan, Bang Uda, Mas Uda gitu ya. Mas Uda gitu ya. Seolah-olah udah nama gitu ya. Ya dikirain Uda itu sebuah nama. Iya. Padahal enggak ya, Uda itu bukan nama, tapi adalah panggilan ya. Panggilan khusus laki-laki lah gitu. Jadi gitu ya teman-teman semua. Bagi yang punya Instagram boleh di follow ya Instagram saya @agusariwibowo_. Juga boleh di follow Instagramnya Kak Fakih. Kak Fakih apa Instagramnya? Fakihul Fadilah. @fakihul fadilah ya. Iya, Fakihul Jadi, Fadilah. Kak Fakih ini juga rutin ini berbagi seputar permasalahan romansa ya. Ya, Ini percintaan. adalah papa muda yang peduli asmara. Wih, asik ya. Papa muda peduli asmara. Serang Banten. Wow, udah ada yang dari Serang Banten. Wah, luar biasa tuh Ini banyak. memang Medan, via Zoom ini kita Sidoarjo. bisa dari mana aja nih ikut Iya, gabung. luar biasa ya. Nanti kita bisa silaturahim ke sana nih, Dak. Ke Sidoarjo, Boleh ya. Medan. Wah, mantap tuh. Sekarang di luar negeri ada nggak? Biasanya ada dari luar negeri yang ikut webinar itu. Iya. Thailand ya, Jepang, Jerman gitu ya. Jadi ini memang mendunia ya. Lalu juga saya ya bagi yang mungkin belum tahu, saya adalah pengasuh dari belajartaaruf.com ya. Ini bajunya nggak kelihatan logonya.
Nah, belajartaaruf.com ini adalah wadah belajar online. Jadi jangan salah paham, karena sering juga nih orang yang salah paham nih Kak Fakih, dikirainnya belajar ta'aruf ini biro jodoh gitu kan. Jadi ketika Iya. menghubungi belajar ta'aruf malah Minta ditaarufin gitu minta ya. dita'arufin, padahal kita kan belajarnya. Belajar tentang ta'aruf nih jadinya Iya, kita sebenarnya. belajar tentang ta'aruf. Jadi apapun seputar ta'aruf ya kita pelajari. Jadi ini wadah belajar pranikah ya. Jadi kita memang punya misi membantu sebanyak-banyaknya anak muda ya. Sebanyak-banyaknya anak muda khususnya yang masih sendiri untuk bisa menemukan jodoh terbaiknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa menemukan jodoh terbaiknya juga dengan cara terbaik. Nah, cara terbaik seperti apa? Cara yang Allah ridhoi, yang tentunya adalah tidak melalui pacaran ya. Jadi Ya. siap-siap nih kalau teman udah berhubungan dengan belajar taruh, siap-siap nih putus gitu ya, ninggalin pacar ya. Karena ini banyak sering terjadi gitu. Peserta-peserta belajar taruh satu hari dua hari belajar, hari ketiga udah cerita, saya ini udah putusin pacar gitu kan. Hari keempat udah cerita juga ya, ada yang udah putusin dan sebagainya. Nah begitu teman-teman semua, sahabat semua, perkenalan singkat saya dan juga Kak Fakih. Silakan teman-teman ya, yang ingin bercerita, yang ingin mengajukan pertanyaan gitu. Kalau tidak ya kita aja yang bercerita nanti dengan Kak Fakih. Iya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh ya. Jadi nanti pertanyaannya kita bahas. Yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Jadi kita utamakan dulu yang nanya secara langsung ya Kak Fakih. Yang nanya Iya, siap. raise hand nanti bisa kita nyalain audionya. Ya, jadi Iya. kalau misalnya ini boleh di chat juga boleh ya, di chat juga boleh. Iya. Saya cek dari partisipan. Jadi beberapa misalkan ada partisipan yang sudah raise hand, kita Nah, akan utamakan seperti itu ya. ya. Galeri review. Siap. Raise hand-nya sudah ada yang tahu raise hand-nya itu ada di reaction. Jadi kalau di handphone juga ada tuh reaction namanya. Nah, jadi langsung saja ada gambar yang modelnya gini. Yang Gitu mana ya. lagi? Nah, kayak gitu ya. Jadi langsung ketahuan nih. Oh, ini misalnya Mbak siapa gitu. Mbak Fulana, Mas Fulan gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa langsung kita jawab Itu udah ada yang raise hand sepertinya itu Kak Fakih. siap. Coba dicek. Ya, masih dicek dari partisipan Anda. Oke. Ada nih, ada. Tadi mana tadi? Wow, banyak sekali ya. 100 lebih. Banyak ya. Wow, wow, wow. Saya harus cek satu persatu ini ya. Disebutin namanya Kak Fakih. Nanti saya bantu buat unmute. Siap. Kalau Tadi banyak bisa dipilih ada dulu. yang resen terus tadi tiba-tiba hilang. Oh, mungkin kepencet ya. Mencet bisa Atau jadi. boleh teman-teman boleh kirim di chat ya. Jadi kita nanti akan bahas Iya, pertanyaannya. bagi yang sudah memendam pertanyaan yang sangat dalam. Ya, Iya. kita akan ngobrol-ngobrolin ya. Tapi Jadi jangan tanya jodoh saya siapa udah. Jodoh saya siapa Kak Faki? Waduh. Kita belum tahu tuh kalau jodohnya siapa. Oke, saudara. Surabaya hadir. Surabaya, Blitar, Kebumen. Blitar, Kebumen. Ada orang Pasaman ini, orang kampung saya ya, satu kampung kita. Pasaman Barat, Sumatera Barat ya. Sama-sama orang barat, dari barat kita. Iya, iya, iya. Anggrang hadir ya. Mana ya? Belum ada yang Oh, belum terlihat. ada. Belum? Bisa langsung ada nih dari Syarifah Aini udah. SY, pakai Y bukan? Enggak. SY ya, SY. Saya unmute ya. Ya, unmute, Ya. unmute. Coba dari udah. Saya udah unmute tapi belum bisa. Coba dari udah mungkin. Bentar ya. Sudah ya? Oh, udah bisa ya? Udah, Silakan silakan. Mbak Syarifah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau gini dah, Ya. beberapa sebelum
Lebaran kemarin. Hmm. Habis itu setelah beberapa, maksudnya itu taruh gitu kan. Iya. Habis taruh ada kecocokan gitu. Ya. Ternyata setelah beberapa bulan, yang laki-laki tadi tuh ternyata dia punya masa lalu gitu kan. Maksudnya dia itu Yang mantan masih gitu ya. iya gitu. Enggak, sebelumnya tuh gini, belum anak gitu kan. Tapi waktu itu dibilang cewek ini dia mau masih kuliah kayak gitu kan, belum wisuda kayak gitu. Jadi habis itu suaranya. Setelah itu setelah udah anak kasih keputusan sama dia, ternyata terus apa namanya, kemudian laki-laki itu pun apakah maksudnya gimana caranya untuk ngatasi perempuan yang sebelumnya gitu, sedangkan dia sudah memberi kepastian kepada Ana gitu kan. Lalu gimana nih menurut Uda, apa yang Ana harus lakukan terhadap laki-laki tadi tuh gitu. Maaf Mbak, tadi dia laki-lakinya itu balik lagi gitu sama mantan yang sebelumnya ya? Iya. Oh, dia ngejalin hubungan lagi? Iya. Nah, Mbak udah pernah nanyain belum terkait hal ini kepada laki-lakinya? Minta kejelasan dari dia, kenapa demikian gitu? Gimana dah? Minta tanyain ke dia, ke laki-lakinya, kenapa dia menjalin hubungan lagi dengan mantannya, kan udah cocok dengan Mbak gitu kan? Iya. Udah pernah dilakukan? Udah pernah kan, udah pernah ditanya. Katanya gini, saya tuh enggak walaupun masih sayang sih sama dia, tapi pengen kalau pernikahan tuh kita tuh mencari yang terbaik kan kayak gitu, dan saya rasa dia tuh nggak sama mantannya tuh gitu karena masih ada ini ya, potensi pengen balikan gitu ya Mbak? Kalau dari dianya katanya sih enggak, cuman dari ceweknya tuh kayak ngejar-ngejar. Oh, cuman dia masih ngerespon juga ketika dikejar-kejar oleh ceweknya. Iya. Oke. Sedangkan dia udah ngasih harapan sama Ana kan gitu. Jadi kemarin tuh Ana bilang kan, ya udahlah selesaikan aja masalahnya sampai awal Agustus nih gitu. Kalau nggak selesai kita putus gitu, kita akhirin gitu. Apakah yang Ana lakukan itu udah benar atau gimana dah? Atau apa yang harusnya Ana lakukan? Ya. Terima kasih Mbak Terima Aini kasih tadi ya. Mbak Syarifah Aini ya. Mbak Syarifah Aini. Syarifah Aini. Iya, Syarifah Aini ya. Ini menarik ya. Jadi mantannya masih belum move on sepertinya dengan mantannya. Pasangan ta'arufnya masih belum move on dengan mantannya yang masa lalu gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Kak Fakih? Saya nanya Kak Fakih. Belum move on ya? Ya. Jadi karena belum move on. Yang belum move on ini Mbak Syarifahnya atau? Bukan, yang belum move on itu wanita yang jadi mantan dari calon Mbak Syarifah. Jadi Mbak Syarifah ini punya calon dan calonnya ini masih menjalin hubungan dengan mantannya. Iya. Jadi Mbak Syarifah ini calonnya Mbak Syarifah ini masih menjalin hubungan dengan mantannya. Masih menjalin hubungan dengan mantannya. Ya memang harus diselesaikan dari si prianya kan ya. Prianya ini harus tegas kan mau kemana gitu. Mau tetap ke Mbak Syarifah atau ke mantannya gitu kan. Lebih ketegasan pada si pria. Kalau dari saya ya ada. Mungkin dari Uda ada tambahan lain?
Iya, ya mungkin sama ya dengan yang disampaikan Kak Fakih tadi dan yang sudah Mbak Syarifah lakukan itu udah terbaik ya. Jadi bagi teman-teman yang lain, kalau misalnya memiliki persoalan atau masalah yang sama atau mirip dengan Mbak Syarifah ini memang harus ditegasin. Ya dianya pengen sama siapa nih? Pengen sama Mbak Syarifahnya atau dianya pengen balikan sama mantannya. Ya jadi kalau misalnya dia pengen sama Mbak Syarifahnya, maka dia harus komitmen untuk tidak membangun atau menjalin hubungan lagi dengan mantannya ya, meskipun itu cuma chat, teleponan dan sebagainya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti permasalahan ini sampai setelah menikah ya. Jadi kalau misalnya dia masih biarin komunikasi, chat dan sebagainya, itu kalau sampai udah nikah masih melakukan hal itu jadinya masalah yang lebih besar tentunya ya. Udah menikah dengan Mbak Syarifah misalnya, terus ternyata mantannya masih chit-chat ya, masih tanya kabar dengan si mantannya ya. Jadi disuruh dia memutus hubungannya. Ini bukan memutus silaturahim ya. Jadi bagi teman-teman nih sering juga yang mengatakan kalau Iya. putus hubungan sama mantan itu putus silaturahim enggak? Enggak, itu enggak memutus silaturahim dan itu malah sebuah keharusan gitu. Kenapa? Karena mantan itu sebenarnya lawan jenis yang bukan mahram itu dalam Islam sendiri ada adab-adab pergaulannya ya, pergaulan kita dengan lawan jenis itu. Jadi bukan memutus silaturahim. Jadi jangan takut ya, jangan khawatir karena ini memang banyak terjadi ya. Kalau mau diputusin nih, mau nggak ada komunikasi sama sekali, ini malah disebut memutus hubungan silaturahim gitu. Nah kalau misalnya si cowok ini misalnya kayak disampaikan oleh Mbak Syarifah tadi, sampai bulan awal Agustus belum ada belum ada Kejelasan. kejelasan ya, Mbak Syarifah menegaskan ya udah saya yang mundur gitu. Itu jauh lebih baik ya. Itu jauh lebih baik bilang Mbak Syarifahnya yang mundur, yang mengakhiri prosesnya, dan ya si cowoknya ya biarin aja, terserah dia gitu mau balikan sama mantannya dan sebagainya. Karena apa, ini memang masalah yang pelik ya, masalah patah hati, masalah move on ini memang pelik, apalagi bagi sebagian laki-laki memang agak berat-beratnya juga ya kali ya Kak Fakih. Iya. Jadi kadang-kadang Hmm. laki-laki itu kan suka dia pengennya sama si A atau pengennya sama si B. Jadi itu masih bimbang dan pelin-pelan. Nah, biasanya Ya, kalau yang kayak gini rata-rata laki-laki yang tidak tegas dengan dirinya. Nah, iya, sikapnya Mbak Syarifah sih lebih tepatnya gini, dah. Jadi mengambil ketegasan gitu, iya, mengambil alih ketegasan tersebut gitu. Ya, jadi kalau memang laki-lakinya nggak bisa tegas sama dirinya, gimana nanti ketika mengarungi rumah tangga kan seperti itu. iya. Begitu kali ya udah ya. Iya benar. Jadi memilih laki-laki kan bagi teman-teman semua yang wanita adalah memilih pemimpin, dan salah satu tanda dari pemimpin yang baik itu tentu adalah yang tegas gitu ya, tegas kepada dirinya sendiri gitu ya, tegas kepada mantannya dan sebagainya, dan dia bisa memutuskan, jadi nggak dalam kebimbangan. Kalau ini kayaknya laki-lakinya ini masih galau ya Kak Fakih ya, jadi Iya, masih masih mikir galau. ini nggak tahu nih jodoh yang mana gitu kan, artinya dia Hmm. belum move on juga, kemungkinannya dia mungkin belum move on Hmm. juga, jadi Hmm. masih ada mungkin sedikit perasaan gitu kan, Iya. pengen balikan, mungkin ada ego dan sebagainya gitu. Hmm. Nah, Ya, ini di sini kita nggak menjerumuskan maksudnya Mbak Sarifah harus melakukan hal apa gitu ya. iya, Jangan sampai nanti jadi salah tangkap gitu ya. iya, Karena memang kita sebagai wanita perlu tahu bahwa laki-laki itu kadang memiliki beberapa wanita di belakangnya yang ini harusnya pengalaman nih ya. dia maksudnya saya lebih aware gitu ya kepada Hmm, wanita itu sebab karena itu ya jangan yang sampai punya nanti cadangan gitu ya. gitu khawatir seperti itu. Nah, akhirnya Mbak Sarifah ini jadi berharap 100% nih. Nah, ini kan Hmm, menjadi janggal gitu dah. Jadi hati itu galau gitu. Galaunya iya, bakal akan tingkat lebih parah gitu kan. Nah, kalau misalkan hati kita tetap dipautkan kepada Allah, maka hmm, seterusnya kita juga akan tetap ke Allah gitu kan. iya, Kayak gitu. Baru saja saya bikin video tadi tuh dah, khusus iya. Apa tuh wanita tuh. videonya? Spesial wanita Boleh. yang di Instagram. Jadi tentang harapan. Jadi kepada siapa kita meletakkan harapan gitu. Iya, Seperti itu. Dilanjut. Mau lanjut pertanyaan lagi atau gimana, boleh, Sa? boleh. Silakan. Ada yang udah angkat tangan Ini lagi. ada yang Oh resen iya, yang silakan. siapa itu? Ini Mas atau Mbak? U. Oke, kalau yang U-nya nggak ada, kita lanjut lagi ke Wiranti. Mbak Wiranti, silakan Mbak Wiranti. Mbak Wiranti, saya unmute ya. Sudah?
Iya. Silakan Mbak Wiranti. Ya, Ya. terima kasih. Mas, Ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wiranti. Perkenalkan saya Wiranti dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, Izin bertanya nih, udah yang kan kita tahu sendiri kan akhir-akhir ini ada yang viral tuh yang soal ta'aruf ya. yang terus itu yang jadi gimana ya untuk ngasih taunya kayak si lelaki yang menghubungi pihak wanita secara personal gitu kan ya antara mereka tanpa perantara. Nah, itu gimana menurut Uda dan Mas Fakih soal hal tersebut? Apakah dibolehkan atau gimana? Nah, terus sama gimana kalau misalnya si wanitanya yang duluan pengen gitu, gimana ya kayak mengajukan ingin ta'aruf dengan si lelaki itu gimana? Itu aja sih. Udah, terima kasih. Ini yang ini kali ya Kak Fakih. Kak Fakih udah tahu belum nih? Yang menanyakan suami idamanmu seperti apa gitu. Yes. Dan ini memang banyak ya, banyak, lebih alangkah baiknya kan memang ya bentrok ya. Gimana silakan Kak Fakih ya. Ya. Ini Kak Fakih udah tahu belum yang ditanyain? Alangkah baiknya memang kan ya tentang telepon tadi ya. Yang saya tangkap yang tentang telepon. Bukan yang ini yang lagi viral, ada kisah apa? Mungkin salah seorang selebgram ya kayaknya, mungkin itu ya yang dia nge-DM seorang akhwat terus ngajak ta'aruf secara personal, tapi dimulai dari berbagai kata-kata yang mungkin menyentuh perasaan, bikin baper ya. Misal pertanyaannya diawali dengan suami idamanmu seperti apa gitu. Yang kemarin itu ada juga tuh pertanyaan seperti itu ya, Daya. Iya ada juga. Saya bahkan pernah nemu seseorang yang dikirimin chat kayak gitu dan dia konsultasi ke saya, nanya ini gimana ya, saya dikirimin chat kayak gini, suami idamanmu seperti apa gitu. Artinya sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang mungkin sudah terkenal gitu ya, itu mudah ya ditiru oleh orang lain gitu kan. Nah, pertanyaannya Mbak tadi adalah hal tersebut bisa dikatakan ta'aruf atau tidak, kan begitu. Nah, yang namanya ta'aruf, salah satu pembedanya dengan pacaran adalah mengajaknya itu bukan melalui personal ya. Kalaupun mengajak secara personal itu di awal-awal saja. Ya misalnya nih ada seseorang cowok misalnya kita sebut ya namanya Budi gitu ya. Budi ini mengajak melatih ta'aruf dan dia nggak tahu sama sekali nih orang yang bisa dijadikan perantara untuk mengajak ta'aruf si melati. Nah, harusnya Budi ini nyari tahu dulu ya, nyari tahu kira-kira ada nggak nih perantara. Tapi setelah dia berusaha untuk mencari tahu perantaranya, ternyata nggak ketemu. Nah, ketika kondisinya begitu, dia boleh ngajak ta'aruf, tapi dia langsung to the point ya. Misalnya dia bilang, Assalamualaikum Mbak Melati, mohon maaf sebelumnya, saya tertarik ingin mengajak Mbak Melati untuk ta'aruf. Tapi saya belum menemukan perantara yang bisa saya minta bantuan untuk mengajak ta'aruf. Jadi saya minta tolong ya, kalau misalnya Mbak Melati mau ta'aruf dengan saya, itu untuk memberikan nomor kontak ayahnya atau mungkin kakaknya yang bisa dijadikan perantara ta'aruf. Jadi setelah ini saya akan komunikasi dengan kakaknya Mbak Melati atau bapaknya Mbak Melati. Jadi seperti itu mengajaknya. Jadi bukan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti suami idamanmu seperti apa, makanan kesukaanmu apa, dan lain sebagainya ya. Dibalas lagi, oh saya begini-begini, kita saling mendoakan di sepertiga malam dan bla bla bla. Nah, jadi hal-hal yang demikian belum bisa dikatakan sebagai proses sebagai ta'aruf ya, jadi belum bisa dikatakan sebagai ta'aruf. Dan tentunya teman-teman ya, meskipun siapapun yang melakukan dan lain sebagainya ya tidak perlu untuk ditiru, apalagi bagian cowok gitu ya. Meskipun itu dibilangnya banyak orang yang mengatakan ta'aruf gitu ya, tapi tentunya bukan seperti itu adabnya ya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa? Tentang apa Kak Fakih? Tadi sih yang kalau itu apa dikatakan ta'aruf sih lebih ke situ yang pakai tangkap. Oh iya. Yang kedua ini ngajak ta'aruf. Kalau wanita gimana sih ngajak ta'aruf? Iya, ngajak ta'aruf itu gimana gitu. Laki-laki. Nah, kalau seorang wanita mau ta'aruf sama laki-laki gimana caranya? Melalui perantara juga. Jadi tidak diajak langsung.
Ya, melalui perantara siapa yang bisa dijadikan perantara? Yang paling baik, yang prioritas paling pertama adalah ayahnya. Ayah. Ya, Ayah. ini ada teman gitu ya, dia laki-laki cowok itu didatangi oleh ayah wanita. Jadi ini zaman sekarang masih terjadi kok kayak gini. Jadi ini bukan sesuatu hal yang asing, suatu hal yang tabu, enggak. Ini masih sering terjadi. Seorang ayah wanita mendatangi laki-laki dan mengajak untuk ta'aruf atau memintanya untuk menikahi anaknya gitu. Jadi kalau misalnya nih wanita nih tertarik gitu ya, tertarik dengan ta'aruf dengan seseorang, maka ceritakan, sampaikan kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Atau mungkin kalau nggak ke ayah dulu ya kakak boleh ya, kakak tentunya adalah kakak yang laki-laki. Nah, nanti ngasih taunya gimana si ayah ini, si perantara ini. Atau mungkin teman-teman kalau kayaknya keberatan deh gitu kan kalau ngomong langsung sama orang tua, gimana ya ngajak ini sama orang tua. Kan ada juga tuh yang kasusnya kayak gitu, mungkin ragu atau segan, bisa minta tolong sama teman ya, sama teman atau sahabat yang dipercaya. Nah, caranya gimana? Caranya minta si sahabatnya ini untuk menanyakan kepada seseorang yang membuat hatinya tertarik tadi, yang dia suka tadi, untuk menanyakan. Yang pertama adalah tanyakan dulu kesiapannya untuk menikah, ya. Jadi tanyain dia udah siap nikah atau belum. Jadi nggak langsung to the point disampaikan. Kalau diajak taruh enggak. Ya, yang pertama ditanyain dulu dia sudah siap nikah atau belum. Dan yang kedua adalah apabila dia mengatakan dia siap menikah, maka tanyain dia sudah siap ta'aruf atau belum, atau mungkin dia sudah punya calon dan sebagainya. Ya. Jadi kalau misalnya jawaban pertama, oh saya belum siap nikah, berarti nggak perlu lanjut lagi ke jawaban kedua. Jadi nggak perlu dikasih tahu ada wanita yang mengajak dia ta'aruf. Jadi cukup sampai pertanyaan pertama aja. Jadi pertanyaan pertama itu adalah ditanyain dia udah siap menikah atau belum. Nah, yang kedua itu adalah ditanyakan dia sudah ingin ta'aruf atau enggak, ya, atau udah punya calon atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya dia belum punya calon, dia masih sendiri gitu kan, dan dia udah siap nikah juga, coba disampaikan oleh perantaranya. Misalnya bilang gini, Mas Budi, ini ada nih wanita solehah yang dia masih sendiri, belum ada calonnya juga, dan kayaknya saya lihat rasa-rasanya cocok nih sama Mas Budi. Ini perantaranya ngomong kayak ini nih sama Mas Budi. Nah, kira-kira Mas Budi mau nggak mencoba untuk ta'aruf dengan dia? Ya, jadi mau nggak mencoba ta'aruf dengan dia? Kalau misalnya mau, saya bantuin nanti gitu. Jadi perantaranya ngomong gitu. Nah, dari obrolan tadi, teman-teman tentu menangkap bahwa di sini nggak terlihat kalau si wanita ini yang mengajak ta'aruf duluan. Ya, jadi nggak ketahuan gitu ya. Kecuali kalau yang jadi perantaranya adalah ayahnya atau kakak laki-lakinya. Tapi kalau mungkin pakai lewat sahabat bisa dengan metode seperti itu. Jadi nggak ketahuan kalau si wanita yang mengajak ta'aruf duluan ya. Karena perantara ngomongnya begini, Mas Budi ini kayaknya ada wanita yang cocok sepertinya dengan Mas Budi. Kira-kira mau nggak Mas Budi ta'aruf dengan dia? Kalau misalnya mau, saya bantuin. Ya, jadi seolah-olah si Budi ini dalam pikirannya, oh kayaknya saya dicomblangin nih gitu ya. Jadi mungkin dia nggak kebayang, nggak kepikiran kalau diajak ta'aruf. Jadi yang seperti ini lebih elegan tentunya gitu ya. Kalau melalui sahabat ya, daripada ngomong langsung, oh Budi ini ada cowok, ada wanita lo dia suka sama kamu, mau nggak sama dia? Jadi nggak demikian cara menyampaikannya. Jadi kalau misalnya tanyain gitu, nggak mau gitu kan, jadinya si wanitanya malah bisa jadi malu ya, atau mungkin merasa nggak enak gitu karena ditolak gitu. Jadi lebih baik disampaikan dengan cara yang seperti tadi. Tapi kalau misalnya orang tua yang menyampaikan, tentu orang tua biasanya nggak, kalau ngajak ta'aruf sih secara rata-rata mungkin nggak mau ya, tapi orang tua mungkin akan langsung minta dinikahi. Makanya perlu butuh pengenalan dulu secara sendiri gitu ya. Seperti kasusnya Khadijah ya. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu sebelum mengajak Nabi Muhammad atau meminta Nabi Muhammad untuk menikahinya, itu beliau udah kenalin dulu tuh Nabi Muhammad, akhlaknya gimana, pribadinya gimana. Saat berdagang disuruh menjualkan barang-barang Khadijah itu ada asistennya yang mendampingi Maisyarah gitu ya kalau nggak salah namanya. Nah itu mendampingi melihat perilaku Nabi Muhammad, dari sana dikenali. Nah setelah beliau tahu ini orang memang baik perilakunya, sikapnya baik, amanah dan sebagainya, baru disampaikan kalau dia ingin menikahi Nabi Muhammad ya, minta dinikahi. Begitu ya Mbak.
yang tadi bertanya ya. Semoga bermanfaat. Mbak Wiranti, itulah Iya, Mbak jawabannya Wiranti. ya Mbak Wiranti ya. Ya biar meminimalisir patah hati kali ya, Dak, ya kalau misalnya kita ta'aruf maksudnya didampingi pendamping ya seperti Ya, itu bisa terima seperti meminimalisir itu. patah hati, menjaga agar Iya, tidak terjadi komunikasi baper-baperan tadi gitu ya. Kalau betul. misalnya udah chat berduaan gitu, itu potensi patah hatinya besar yang pertama. Yang kedua adalah Banget. potensi untuk zina hati dan zina pikirannya, karena yang paling Benar. sederhana, paling kecil itu kan maksiat khayalan ya, maksiat pikiran itu juga lebih besar. Makanya dihindari hal-hal yang demikian. Iya. Ada pertanyaan lewat chat nih, Dak. Mau dibacakan atau gimana? Boleh Siap. dibacakan Kak Fakih. Dari Kak Debi. Assalamualaikum Uda. Perkenalkan, saya Debi. Saya pernah berencana mau nikah tahun 2009, tapi calon saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus berduka ya, Kak Debi. Setelah itu saya tidak dekat dengan siapapun karena saya nggak mau pacaran. Sekarang usia saya sudah 38 tahun dan belum menemukan calon pasangan. Sebenarnya saya ingin bertaaruf, tapi saya tidak punya mediator. Saya harus gimana, dah? Orang tua sudah mendesak banget supaya saya segera menikah. Ya. Didesak orang tua, kemudian karena dia punya calon meninggal gitu, dah. Itu belum menikahnya apakah karena belum move on atau gimana ya? Mungkin bisa dicat lagi ke Kak Fakih ya. Apanya? Atau mungkin bisa di ini ya, saya unmute ya, sebentar. Namanya Debi A B C D E D. Ini ada nih. Iya. Silakan Kak Debi. Belum bisa ya. Ya, silakan. Kak Debi. Ya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, pertanyaannya apa? Belum menikah karena apa tadi? Karena ada masalah belum move on-nya nggak, Mbak? Ada masalah karena belum move on-nya enggak. Oh, berarti memang udah move on ya? Bukan masalah belum move on. Iya. Sebenarnya gini, pada dasarnya sebenarnya sih ada aja yang setelah almarhum itu meninggal, ada aja yang datang gitu istilahnya. Tapi wacananya itu seolah ngajak pacaran. Dan saya termasuk orang yang istilahnya itu sedikit tegas. Kalau saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau melalui proses pacaran. Kalau memang situ serius, ayo kita nikah, temui orang tua saya, temui keluarga saya. Saya kan orang tua di Palembang. Sementara saya di Jakarta, tapi kan ada perwakilan orang tua di sini. Nah, setelah saya mau ngomong kayak gitu, pada kayak apa ya, kayak yang tahu-tahu hilang aja gitu. Ghosting. Saya selalu mengatakan hal yang sama dengan siapapun yang punya niat pengen dekat sama saya gitu. Saya memang nggak punya nggak punya skill untuk untuk bermanis-manis dengan hal-hal yang saya tuh nggak suka ngejalaninnya gitu. Iya. Jadi saya agak kesulitannya di situ sih. Kalau memang saya komunikasi dengan lawan jenis itu memang agak gitu seperlunya aja. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Debi. Sama. Jadi memang ya di mediator ya, Dak? Atau di mana, Dak? Jadi yang pertama saya mau bahas dulu tentang sikap Mbak Debi tadi yang sangat menjaga diri tadi sudah sangat bagus ya, sudah baik. Memang harus tegas seperti itu ya. Kalau memang dia serius ya langsung suruh gitu nemui orang tua dan sebagainya gitu. Nah, saran saya yang paling pertama sekali tentunya adalah selalu ini mungkin reminder aja, mengingatkan kembali untuk minta didoakan kepada orang tua, minta ketulusan ridho dari orang tua ya, karena memang perkara jodoh, perkara rezeki dan sebagainya tentunya berkaitan juga nih dengan hal-hal yang spiritual ya, seperti itu. Lalu juga dengan selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah ya, perbanyak istighfar ya, istighfar amal salawat ya, amalan-amalannya ditingkatkan. Nah itu salah satu saran saya mungkin untuk hal spiritualnya gitu ya. Tapi untuk hal
menemukan jodohnya itu banyak ya cara menemukan jodoh untuk Mbak Debbie maupun yang lain ya teman-teman yang lain, itu ada banyak jalan sebenarnya untuk menemukan jodoh. Ya, yang pertama adalah bisa minta tolong carikan ke orang tua ya. Kalau misalnya udah dilakukan belum ketemu juga gitu ya, minta tolong cariin ke keluarga, kerabat dari ibu, keluarga atau kerabat dari ayah, itu bisa fasilitasnya. Ke sahabat yang udah nikah misalnya. Kayak saya nih, sahabatnya istri saya yang belum nikah itu sering tuh minta tolong sama istri. Nanya, kira-kira ada nggak teman suaminya yang masih jomblo, yang masih sendiri gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa Mbak Debbie lakukan gitu ya. Jadi, itu, dan selanjutnya adalah memperluas terus pergaulan-pergaulannya di komunitas atau lingkungan yang positif ya. Jadi kalau di Jakarta mungkin bisa ikut berbagai komunitas ya. Kenapa? Karena ketika gabung di komunitas ya, khususnya adalah komunitas yang ada pertemuan secara offline-nya juga dan sebagainya. Dan di sana saya menyaksikan dan melihat sendiri banyak yang pada akhirnya adalah saling bantu juga, termasuk juga dalam hal perjodohan. Saya kenal istri salah satunya melalui wasilah komunitas dulunya. Melalui wasilah komunitas, dan banyak juga sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang mengenal pasangannya jodohnya dari komunitas. Jadi bukan dia kenal sendiri, tapi ada senior mungkin yang bantu ngenalin. Di Jakarta misalnya ada komunitas pejuang subuh ya. Saya dulu pernah ikut di komunitas pejuang subuh, dan itu saya lihat banyak yang pada akhirnya sama-sama nikah di komunitas tersebut. Bukan mereka pacaran, bukan mereka saling ajak, enggak, tapi karena kan dalam perkumpulan dan sebagainya kan itu agak rada dipisah ya, antara yang wanita kalau misalnya ada pertemuan wanita sama-sama yang wanita ngumpulnya gitu. Yang laki-laki sama-sama yang laki-laki. Tapi di antara para seniornya atau mungkin sebutlah itu pengurus-pengurus komunitasnya, itu kadang ketika ngelihat temannya masih sendiri itu bantuin, nanyain ke yang pihak cowok misalnya, di anggota cowok ada nggak yang masih sendiri gitu. Ini kayaknya nih kita perlu bantuin gitu. Nah, yang itu memperluas pergaulan. Nah, yang terakhir tentunya adalah dengan terus-menerus meningkatkan kualitas diri ya, memperbaiki diri menjadi lebih baik dalam banyak aspek ya, entah itu mulai penampilan, skill, dan lain sebagainya. Nah, kualitas dirinya oke, terus pergaulannya oke, insya Allah ini adalah sebagai ikhtiar bagi teman-teman dalam menemukan jodoh. Kenapa? Karena ketika orang melihat teman-teman berkualitas, ketika orang mau bantu cariin, tentunya orang juga akan mencarikan yang sekiranya kualitasnya setara ya, yang kualitasnya bagus ya. Kalau yang wanita tentunya laki-laki yang kualitasnya lebih baik lah dari yang wanita gitu ya. Kurang lebih begitu ya Mbak Debbie, semoga bermanfaat ya. Jadi saya review ulang ya. Ini buat yang lain-lain juga, karena saya yakin ini juga mungkin teman-teman yang lain juga butuh solusinya. Perlu selain yang spiritual tadi ya, ibadah dan sebagainya, perluas pergaulannya di lingkungan yang baik, yang positif tentunya. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas dirinya. Ya, begitu kira-kira. Kualitas diri itu yang paling terpenting, dan perluas pergaulannya. Iya, luar biasa. Kita lanjut pertanyaan berikutnya atau gimana? Boleh, ada pertanyaan selanjutnya boleh. Siap, sebentar. Assalamualaikum Muda dan Kak Faki, saya ingin bertanya, apakah tanda jodoh itu ada rasa cinta atau klik dulu sebelum menikah? Atau bagaimana? Nah, saya beberapa kali ta'aruf dengan ikhwan, tapi belum ada yang dalam hati terasa klik. Ya. Dan ketika proses ta'aruf itu berlanjut ke khitbah, sampai tunangan, ternyata kami gagal menuju mahligai. Rumah tangga. Jadi apakah sebenarnya rasa tidak klik itu indikasi kalau belum jodoh ya? Ah, itu pertanyaannya, Dak. Lebih apa ya? Cari yang lebih klik gitu ya katanya ya. Lebih klik itu tanda enggak sih? Tanda indikasi jodoh, belum jodoh atau gimana gitu, Dak? Iya. Klik itu sebenarnya bisa didapatkan ketika teman-teman udah punya yang namanya kriteria jodoh. Jadi kalau kriterianya udah punya, terus nanti datang calon, nanti calonnya ini dicocokkan dengan kriteria yang teman-teman miliki. Kira-kira mendekati atau sama nggak dengan kriteria. Kalau misalnya mendekati atau sama dengan kriteria yang teman-teman miliki, maka klik itu akan muncul. Ya, itu klik yang pertama ya. Yang kedua adalah yang perlu dipahami, rasa cinta. Rasa cinta itu bisa dibangun setelah menikah. Jadi nggak harus nunggu gitu ya, nggak harus nunggu ada rasa cinta dulu. Kenapa? Karena rasa cinta itu akan muncul, akan tumbuh ketika interaksi.
Ya, makanya yang rasa cinta yang akan menggebu-gebu itu ya akan dirasakan oleh mereka yang pacaran. Kalau mereka yang ta'aruf ya mungkin rasa cintanya dikit. Tapi perlu dipahami bahwa cinta itu adalah sebuah keputusan, bukan keadaan. Jadi teman-teman yang memutuskan akan mencintai siapa. Teman-teman yang akan memutuskan akan berhenti mencintai siapa. Ya, termasuk move on itu adalah ketika kita memutuskan untuk berhenti mencintai seseorang. Ya. Kalau misalnya udah menikah terus belum ada rasa cintanya, maka putuskan untuk mencintai dia. Nah, soal cinta ya saya kasih analogi sederhananya. Ya, analogi sederhananya adalah gimana teman-teman yang mungkin ya pecinta kopi misalnya. Yang awalnya cinta sama kopi pahit, kopi manis, lalu dia pindah untuk mencintai kopi pahit. Nah, ini banyak terjadi ya. Ini sering terjadi, kenapa saya jadikan ini analogi? Karena ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang awalnya suka minum kopi manis, terus tiba-tiba dapat pembelajaran di internet gitu ya, baca dari internet atau mungkin dikasih tahu temannya kopi pakai gula itu nggak bagus untuk kesehatan ya, diabetes dan sebagainya. Akhirnya apa? Dikasih tahu yang bagus itu untuk kesehatan adalah kopi pahit. Maka banyak nih orang yang pada akhirnya memindahkan cintanya dari kopi manis kepada kopi pahit. Ya awalnya dia cinta dari kopi manis, akhirnya apa? Dia memutuskan untuk putus dengan kopi manis. Akhirnya dia pindah untuk mulai mencintai kopi pahit. Kira-kira mudah nggak untuk mencintai kopi pahit? Ya pasti enggak. Awal-awal pasti mual dulu ya, mungkin sampai muntah dulu ya. Ketika dicoba kopinya, wah pahit banget gitu kan. Tapi lama-kelamaan ketika teman-teman berusaha terus-menerus, ya dari yang saya rasakan ya, saya pribadi juga udah suka kopi pahit gitu, dan juga teman-teman saya, pada akhirnya marah mereka akhirnya mencintai rasa kopi pahit. Ya, lebih suka kopi pahit, bahkan ketika dikasih kopi manis malah enak gitu. Gak suka sama sekali sama kopi manis. Artinya apa? Artinya perasaan cinta, perasaan suka itu kita yang mengendalikan. Ya, jadi bukan kita yang dikendalikan oleh perasaan kita tadi. Jadi kalau teman-teman hari ini nih sebelum menikah, belum ada rasa suka, nggak masalah. Makanya kliknya itu ditemukan dari apa? Dari kriteria yang dimiliki. Nah, sayangnya mungkin belum punya kriterianya. Jadi ketika mau menjalani proses ta'aruf dan sebagainya itu belum ada kriteria jodoh yang dimiliki, sehingga nggak punya nih kira-kira yang ingin dijadikan patokan apa nih, yang akan dijadikan ukuran apa nih. Kriteria itu ibaratnya spesifikasi handphone. Kalau teman-teman mau beli handphone, masuk ke toko handphone kan ditanyain orang tuh, ditanya sama salesnya, halo kakak mau beli handphone apa ya, kira-kira kakak butuhnya seperti apa. Nah biasanya kan kita nyebutin kriterianya. Saya beli yang nyari yang kameranya bagus, yang budgetnya di bawah 3 juta, yang kuat untuk menyimpan banyak foto dan video, misalnya RAM-nya besar. Nah itu kriteria. Sehingga ditawarkanlah berbagai handphone yang mendekati kriteria kita. Akhirnya kita milih. Dalam jodoh juga kayak gitu, kita punya kriteria dulu. Nah tanda jodoh apa? Tanda jodoh itu nggak bisa diketahui sebelum teman-teman sah atau halal. Kenapa? Karena tanda orang itu berjodoh atau tidak dengan kita adalah kalau dia udah menikah dengan kita. Kalau belum nikah kita nggak bisa tahu dia jodoh kita atau bukan, nggak pernah tahu kita. Ya yang merasa cinta sekalipun, yang bahkan klik dari awal ya, udah sampai ta'aruf, khitbah, lamaran, bahkan menentukan tanggal akad pernikahan. Ya udah sewa gedung misalnya, udah apalagi udah sebar undangan misalnya. Udah siap nih, tamu udah siap datang, H-2 pernikahan, batal. Nah, kejadian kayak gini banyak ya, banyak terjadi, sering terjadi dalam kehidupan. Ini tentu teman-teman pernah menyaksikan sendiri. Jadi, rasa klik, rasa suka, rasa cinta ya nggak akan menjamin juga dia akan berjodoh atau enggak. Jodoh itu ukurannya setelah akad nikah. Jadi kalau orang itu udah sampai akad nikah nih, dia udah akad nikah, udah sah, berarti memang dia itu berjodoh. Jadi teman-teman tahu jodohnya kapan, tanda jodohnya kapan? Kalau udah akad nikah. Jadi tanda jodoh itu satu aja, yang akad nikah dengan teman-teman nanti, maka itu jodohnya. Tapi sebelum akad nikah yang bisa diusahakan adalah memilih orang terbaik yang mendekati atau mungkin sama dengan kriteria yang kita miliki ya. Begitu Kak Fakih dan juga tadi yang bertanya ya, saya lupa namanya. Tadi namanya itu Kak apa? Lupa saya sebentar. Ya, Kak, ya tadi benar. Ya. Nggak nyebutin namanya soalnya. Oh iya, boleh. Oke. Nikmah Kak Nikmah. Ini saya baca ini Kak Fakih ada di sini nih. Siap. Oke, ini Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana untuk membuka obrolan serius dengan orang tua terkait pernikahan? Masih suka kagok kalau ngobrol tentang ini dengan keluarga.
karena terbiasa bercanda dalam keluarga. Tipikal keluarga saya humoris ya. Jadi kalau bicara yang terlalu serius jadi malu gitu. Dan sekarang saya tinggal di kota yang berbeda dengan orang tua. Jadi ini persoalannya adalah gimana membuka obrolan tentang pernikahan dengan orang tua. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Fakih sendiri gimana nih Kak Fakih? Karena memang Membuka Kak Fakih obrolan. mungkin dulu pernah ngalamin juga ya gimana tuh caranya ngobrolin tentang pernikahan dengan orang tua. Apalagi laki-laki biasanya agak rada-rada malu gitu ngomong sama orang Iya, tuanya soal ini. iya. Membuka obrolan saat ingin menikah ya intinya ya. Jadi kalau Kak Fakih sendiri sih lebih pada saat itu tuh ngobrol ya pertama-tama memang agak malu gitu karena ngomong nggak ya, ngomong nggak ya, ngomong nggak ya. Tapi kalau nggak dia ngomong ya nggak nikah-nikah gitu kan. Iya. Akhirnya ya berusaha lah untuk berbicara. Walaupun memang sama kok, kita sama-sama keluarganya humoris ya. Kak Fakih juga keluarganya juga sama-sama humoris gitu. Jadi ya, seringnya bercanda, tawa gitu ya. Nah, akhirnya Kak Fakih bilang sejujur-sejujurnya. Malah enaknya pas ketika saat di sela-sela bercanda gitu. Kalau Kak waktu itu gitu udah. Jadi Kak Iya. Fakih waktu itu pas masuk ngobrolan tentang ingin menikah pada saat sedang asiknya bercanda. Ini bercanda nih, hahaha, udah tawa-tawa gitu, baru Kak Fakih bilang, gitu, baru Kak Fakih ngomong gitu. Ya, karena memang kita keluarga dari keluarga Betawi gitu ya. Mi, Nyai gitu kan. Ini kayaknya Fakih udah ada mulai niatan mau nikah gitu di usia segini gitu. Deklarasikan lah artinya. Fakih waktu itu sempat, maaf ya ada suara motor, mendeklarasikan Kak Fakih mau nikah usia berapa, Kak Fakih mau nikah ya sama siapa, mau target nikahnya sama siapa gitu ya, kriterianya yang kayak gimana, itu Kak Fakih deklarasikan lah sama orang tua. Kayak gitu sih udah waktu itu. Ya. Jadi caranya kita bisa selipkan saat malah keseriusan itu akan masuk ketika kita sedang di tengah-tengah kebercandaan, ke ramah tamah keharmonisan keluarga gitu sih. Ya. Ya. Malah Dari udah ada bagus tambahan ya. lain? Malah jadi nilai plus ya kalau kalau udah memang udah Iya. suka bercanda dengan orang tua ya. Jadi nggak kaku-kaku amat kalau ngomong gitu. Ya mungkin Betul. tadi yang jadi pertanyaan mungkin akan dipercandain atau diketawain ya itu biasa lah ya. Mungkin diledekin, Iya. ih mau nikah ya udah gede ya Iya. gitu. Ya tinggal dihadapin dengan senyum aja. Nah, ini katanya tadi kan juga jaraknya jauh nih, beda kota ya. Ya bisa silaturahim ya, pulang ke rumah orang tuanya. Karena saran saya kalau ngobrolin hal penting ini, ngobrol langsung ya, ketemu langsung sambil salam, sambil cium tangan sama orang tua. Jadi ngobrolnya tuh lebih dari hati ke hati gitu. Jadi tidak ngobrol secara telepon atau jarak jauh. Ya, jadi begitu ya Mbak atau Mas ya. Karena di sini nama handphonenya Galaxy Note. Mbak Galaxy Note. Kita geser dulu ke yang apa? Yang hand apa tadi? Resen ya. Ada. Kalau ada boleh silakan. Nyebutnya bingung. Ada yang dari Resening, ada Kak Ya. Halimatus Ini Syadiah. boleh ini yang Apa? terakhir ya. Ya, dia benar. Yang terakhir ya, siap. Ya. Saya unmute dulu. Silakan Kak Halimah. Sudah bisa belum? Unmute. Cek. Sudah belum? Oh, belum ya. Siapa namanya tadi? Halimatus Syadiah. Holimatus Syadiah. Oh ya, Holimatussak. Mana? Belum ada lagi? Atau mau dilanjut yang ini, yang baru, Nurul Fatimah? Boleh. Siap. Cek. Silakan Kak Nurul Fatimah. Mana tadi kan Nurul teh? Kak Nurul A, B, C, D. Hilang. Silakan Kak Nurul. Mana Kak Nurulnya? N A, B, C, D.
hilang. Tak ada suara. Kalau Kak yang ini aja Kak Fakih, yang dibacakan saja dulu. Siap. Yang kita geser lagi ke chatting ya. Di chat itu ada Kak Putri Ramadanti. Assalamualaikum Kang, mau bertanya gimana caranya benar-benar ikhlasin seseorang yang udah lama sama-sama, tapi keluarga terutama orang tua masih pengen saya kembali sama laki-laki itu. Tapi laki-lakinya semakin hari semakin menunjukkan hal yang nggak menghargai saya. Nah, itu gimana tuh, udah? Kayaknya orang tuanya yang berharap nih. Ya. Sudah masuk ke letakan harapan. Silakan udah dijawab. Ya, ini alhamdulillah ya udah bagus sebenarnya kalau misalnya dari mbaknya sendiri udah move on gitu ya. Atau mungkin udah nggak berharap lagi. Nah, ke orang tua ya tinggal disampaikan aja baik-baik, tinggal disampaikan baik-baik kalau laki-laki itu nggak baik untuk mbak gitu, nggak baik untuk keluarga mbak, dia nggak menghargai dan sebagainya. Jadi disampaikan aja apa adanya dan sampaikan juga kalau mbak sebenarnya udah nggak mau lagi dengan dia. Jadi tidak mau, jangan disampaikan untuk tidak berharap lagi gitu ya kepada laki-laki tersebut gitu. Nah, ini teman-teman semua salah satu dampak dari pacaran gitu. Karena orang pacaran itu kadang kan udah kayak rada-rada mirip suami istri gitu. Saling bawa pacar ke rumah masing-masing, apalagi dalam waktu yang lama sering, sehingga tanpa disadari pacar dengan orang tua itu bisa sangat dekat, sangat akrab karena mungkin udah sering ketemu, sering bertamu ke rumah dan sebagainya. Nah, ketika putus, yang susah move on kadang bukan anaknya doang, tapi orang tuanya juga bisa susah move on gitu. Jadi kalau kedepannya ya jangan pacaran gitu ya. Tapi insya Allah ya bisa teratasi masalah mbaknya tadi dengan minta didoakan aja kepada orang tuanya, dan juga jangan sampai gitu ya, jangan sampai ada komunikasi ini antara orang tua dengan mantan tersebut. Jadi kalau misalnya mereka saling masih komunikasi dan sebagainya, itu malah memperlambat move on-nya orang tua gitu. Ya begitu Kak Fakih. Baik. Iya, begitu ya Kak Putri ya. Itulah ya, kalau misalnya harapan diletakkan kepada yang kurang tepat. Lanjut lagi, ada Kak Rahma. Assalamualaikum Bunda dan Kak Fakih, izin bertanya, bagaimana caranya menjaga hati untuk single lillah supaya tidak mudah baper, tidak muncul rasa suka dengan lawan jenis? Nah itu, syukran kasiran. Single lillah itu apa ya artinya ya? Single lillah. Menyendiri karena Allah kali. Sendiri karena Allah gitu ya. Ya sebenarnya sapaan aja kayaknya. Iya, sebenarnya kita ya hidup itu pun ya karena Allah sebenarnya, apapun hidup itu kan lillah, semuanya karena Allah. Jadi gimana agar sendiri karena Allah? Maksudnya mungkin menjaga diri agar tidak terjerumus ke pacaran kali mungkin ya Kak Fakih. Bisa, maksud ke situ ya. Karena saya agak ini dengan istilah-istilah kekinian itu. Kadang kayak dicocok logi gitu. Cocokologi, iya gitu kan. Iya betul. Sapaan. Ya lebih ya kalau menjaga diri ya menjaga pergaulan tentunya. Misalnya nih di Instagram, di sosial media kan sekarang misalnya teman-teman yang wanita ya pastikan teman-teman yang saling follow-nya adalah yang sama-sama wanita aja. Kalau misalnya ada cowok follow apalagi nggak dikenal sama sekali ya jangan diizinkan untuk follow. Kalau misalnya dia udah terlanjur follow itu bisa dihapus ya, saya kasih tahu ya. Itu di bagian following kita atau bagian follow kita atau pengikut kita, klik. Nanti ada diklik aja namanya, dicari ini siapa yang mau kita hapus. Nanti ada pilihan hapus. Jadi itu nanti tinggal diklik hapus. Jadi orang-orang yang teman-teman nggak ingin dia follow teman-teman bisa dihapus. Nah, lalu diubah misalnya akunnya jadi privasi dan lain sebagainya. Kalau di sosial media salah satunya itu. Yang kedua adalah hindari untuk memfollow orang-orang yang nggak dikenal, yang kalau misalnya dilihatin statusnya bisa jadi galau, jadi baper dan sebagainya ya. Meskipun mungkin orang tersebut sering bukan orang umum, misalnya kayak artis dan sebagainya gitu. Karena saya sering nemuin kasus juga nih Kak Fakih. Jadi ada orang ini yang malah tiba-tiba suka sama artis gitu kan. Sehingga berpikiran nih kalau jodoh nih insya Allah bisa gitu ya. Sehingga berjuang gitu nyari cara gitu. Salah, dan dia minta tolongnya kayak ini lagi ke saya. Jadi udah lama sih ini waktunya, sekitar 5 tahun yang lalu. Masya Allah.
Ya, ini kalau saya sebutin mungkin pada kenal semua. Jadi dia ini salah satu artis yang sering main di film-film bagus gitu ya, di film layar lebar gitu. Ya boleh sih mau punya mimpi yang besar dan sebagainya, tapi ya menurut saya nggak perlu juga lah sampai segitunya, sampai nyari gimana sih nyari kontaknya, bisa kontak dengan artis secara pribadi dan sebagainya. Nah itu kan awalnya kan dari sosmed mungkin ya, mungkin dari nonton filmnya dan sebagainya. Jadi cara menjaganya menjaga apa yang kita lihat, yang kita dengar dan kita ikutin kalau di sosial media. Begitu Kak Fakih tips untuk menjadi apa tadi singgalilah ya. Singgalilah. Jadi karena Allah gitu. Iya, menjadi karena Allah. Kalau Kak Fakih sih simple sih, Dak. Iya, gimana tuh Kak Fakih? Nggak meletakkan harapan yang Iya. Iya, meletakkan harapan ini kan makanya jadi baper itu karena kita meletakkan harapan sama seseorang gitu kan, sama makhluknya Allah, sama makhluk Allah ya. Bukan kepada Allahnya gitu. Kalau kita mengharapkan kepada Allah ya tentu tidak akan mengecewakan kan intinya gitu. Itu sih yang dari Kak Fakih ya. Mudah-mudahan. Ini ada lagi nih Kak Fakih, saya bacain ya. Siap. Pertanyaannya. Mau tanya, katanya kalau jodoh itu pas setelah nikah ya. Nah, ini dari Mbak Holimatus Sadiah tadi yang tadi nggak bisa di ini. Oke. Kalau misal nauzubillah nih setelah menikah ada perceraian, berarti boleh dikatakan kalau menikah belum tentu jodoh. Jadi jodoh itu ada masanya. Jadi kalau misalnya dia udah nikah sah gitu berarti itu dia jodoh. Terus dia menikah selama 5 tahun atau mungkin 4 tahun. Nah di tahun keempat ya nauzubillah ya min salik, itu mungkin mudah-mudahan nggak terjadi lah untuk kita semua. Lalu mereka bercerai, maka masa jodohnya itu habis. Ya masa jodohnya itu habis, maka dia nggak jodoh lagi. Berarti jodohnya cuma 3 tahun. Terus dia nikah lagi, berarti yang dia nikah yang baru tersebut yang jadi jodohnya yang terakhir gitu ya. Makanya dalam salah satu riwayat disampaikan bahwa istri-istri Nabi itu dilarang untuk dinikahi. Ya setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, itu para istri Nabi itu dilarang untuk dinikahi oleh para sahabat dan siapapun gitu ya. Salah satu hikmahnya tentu adalah ya agar tetap menjadi jodoh sehidup sesudahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, jodoh itu kan ada jodoh sejati ya. Kalau jodoh sejati itu adalah yang dia itu kematian yang memisahkannya. Jadi kalau misalnya dia bersama di dunia sampai 70 tahun, 80 tahun gitu, terus benar-benar kematian tuh yang memisahkannya, itu jodoh jodoh sejati. Nah, lalu ada lagi yang tentunya jadi harapan kita semua, itu adalah jodoh sehidup sesurga. Jadi dia bahagia di dunia, bersama di dunia, dan juga masuk surga sekeluarga. Ya ini disebutkan dalam Al-Qur'an ya bahwa masuk surga sekeluarga. Ya jadi kita dengan keluarga kita itu bisa masuk surga sekeluarga. Begitu Mbak Holimatus. Begitu Mbak Holimatus Sadiah ya. Jadi tadi katanya kalau sudah bercerai berarti nggak jodoh. Bukan nggak jodoh, itu lebih tepatnya jodohnya hanya cukup di situ gitu ya, Dak ya. Iya. Balik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin udah masih ada pertanyaan lewat chat. Ada 44 new message yang saya belum baca ini. Ya, jadi mungkin pertanyaan terakhir aja kali Kak Fakih. Siap. Karena ini udah jam 9 ya. Siap. Dan kita lanjutkan ya pekan depan. Jadi kalau diselesaikan di malam ini nggak seru. Jadi kita ketemu lagi pekan depan. To be continue di Jumat berikutnya. Iya. Ada lagi nih dari Kak Safira. Ini yang terakhir ya, Dak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, bagaimana proses ta'aruf jika ortu saya sudah bercerai? Karena selama ini saya tinggal dengan ibu saya dan ayah saya tinggal di beda kota. Apakah pihak laki-laki harus minta izin untuk melakukan ta'aruf kepada ayah saya juga? Terima kasih sebelumnya, Dak. Ini udah pernah bercerai ya? Orang tuanya apa ini? Orang tuanya yang bercerai ya? Kalau ortunya yang bercerai. Ortunya yang bercerai, jadi dia mau ta'aruf nggak minta sama ayahnya kayaknya gitu deh. Iya. Nah kalau misalnya masih harus minta izin sama ayah juga kata dia gitu. Oke. Kalau misalnya orang tua udah cerai ya, yang bercerai kan yang putus hubungan kan dengan orang tua sama orang tua, ayah dan ibu. Tapi dengan anak hubungannya tetap ada. Jadi kalau bagi Mbak ya ayah masih memiliki kewajiban untuk mencarikan jodoh terbaik ya, makanya turut serta dalam memikirkan atau membantu mengikhtiarkan jodoh Mbak. Dan selanjutnya adalah tentunya menjadi wali nikah juga nanti. Jadi meskipun orang tua udah cerai, hubungan dengan anak ya tetap wajib gitu. Jadi saran saya kepada mbaknya itu untuk
membangun hubungan baik dengan ayahnya, tanya kabar misalnya, kirim hadiah, apalagi biasanya tuh temuin ya, ngobrolin tentang jodoh dan sebagainya ya, tetap bangun hubungan baik ya. Jadi meskipun orang tua ninggalin teman-teman semua, meskipun orang tua udah pergi, udah nggak bersama lagi dengan teman-teman, kewajiban sebagai anak itu tetap ada ya. Anak tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, karena kewajibannya ini kan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua ya, itu adalah bukan balas budi ya. Bukan balas budi atas kebaikan orang tua, bukan. Ya kalau balas budi atas kebaikan berarti kan kalau orang tua nggak baik kan nggak perlu berbakti. Kan begitu mindsetnya. Tapi kan mindsetnya bukan balas budi, tapi berbakti kepada orang tua adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah yang memerintahkan di Al-Qur'an gitu ya, untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Jadi begitu ya, Mbak, saran saya ya bangun hubungan baik dengan orang tuanya. Temuin, telepon gitu ya. Dan kasih hadiah dan sebagainya. Meskipun mungkin respon dari orang tua nggak baik atau gimana, ya tetap aja dekatin terus. Ya karena nanti kalau nikah ya tentu ayah yang jadi wali ya, karena beliau masih hidup. Begitu Kak Fakih. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya kan, apakah pihak laki-laki harus meminta izin juga melakukan ta'aruf kepada ayah saya? Kalau untuk melakukan ta'aruf nggak perlu minta izin, tapi kalau untuk menikahi tentu perlu ya, karena melamar itu ke wali ya. Jadi nanti mungkin mbaknya bisa bangun hubungan baik dulu dengan ayahnya. Nanti kalau udah terbangun hubungan yang baik, jadi lebih mudah nanti untuk minta si laki-laki nemuin atau silaturahim lah ke bapaknya ya, ke walinya tadi. Begitu. Kecuali kalau udah meninggal ya. Kalau sudah meninggal ya berarti walinya kan pindah ke kakak laki-laki atau adik laki-laki atau ke paman begitu. Begitu Kak Safira, semoga jawabannya bisa bermanfaat. Lah, lanjut atau gimana dak? Sudah kayaknya udah hampir selesai ya, kita tutup. Belum ada kata-kata penutup, saya ada informasi dulu nih untuk teman-teman semua ya. Silakan. Ada informasi. Nah, bagi yang belum dibacakan itu nanti gimana nih, Dak? Apa? Besok atau datang lagi tanya lagi gitu? Yang belum dibacakan pertanyaannya. Kita ya belum dibacakan ya belum terjawab, berarti ya bisa ditanyain pekan depan lagi. Jadi pekan depan bisa hadir lagi di Love Talk kami ya. Jadi teman-teman bisa bertanya kembali dengan pertanyaannya. Ya, kita bisa nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa jawab. Gitu nah ya. Ini ya bagi teman-teman semua yang mungkin belum terdaftar di Belajar Ta'aruf, karena sepertinya udah banyak juga di sini yang udah peserta kelas Belajar Ta'aruf, itu pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 3 Agustus ya. Jadi teman-teman semua di sini kita akan belajar selama 25 hari lebih kurang tentang ta'aruf. Kalau tadi mungkin pertanyaannya adalah seputar ta'aruf, seputar gimana mungkin berdamai dengan orang tua dan sebagainya, insya Allah selama 25 hari di sini kita akan sharing bareng ya, akan belajar bersama ya. Teman-teman akan mendapatkan pembelajaran melalui e-book, video, konsultasi, dan tambahannya adalah ada 4 kali pertemuan via Zoom ya. Kayak sharing-sharing begini via Zoom nanti ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman semua, sahabat semua, informasinya. Dan terakhir bagi teman-teman, bagi sahabat, sebagai penutup dari saya ya. Siapapun di sini yang masih sendiri, yang akan menikah, tentunya adalah untuk tetap yang paling pertama itu adalah menjaga dirinya, ya, menjaga hatinya. Kenapa? Karena yang terjaga Allah akan pertemukan juga dengan yang terjaga. Ya, wanita yang menjaga diri ya, wanita yang mungkin menjaga memiliki rasa malu ya, tidak mudah atau tidak gampang untuk berinteraksi sebagainya dengan lawan jenis, insya Allah nanti akan Allah pertemukan juga, Allah akan jumpakan juga dengan laki-laki yang juga menjaga dirinya. Artinya laki-laki yang juga tidak gampang untuk berinteraksi, bergombal-gombalan atau modus kepada lawan jenisnya. Ya, kenapa? Karena jodoh kita adalah orang yang setara kualitas dirinya dengan kita. Jodoh kita adalah cerminan dari diri kita. Ya, kurang lebih demikian dari saya. Mungkin dari Kak Fakih ada yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat kita di peserta Love Talk ini. Silakan Kak Fakih. Baik, kalau dari Kak Fakih, semoga buat teman-teman yang hadir, yang di sini yang masih sendiri atau mungkin yang sudah menikah juga,
semoga senantiasa yang masih sendiri semoga senantiasa diberikan jodoh sehidup sesurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa terus meletakkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari Kak Fakih, udah Agus. Mudah-mudahan dari kami berdua ada manfaat yang sangat luar biasa, mudah-mudahan. Amin. Silakan udah. Ya, terima kasih Kak Fakih, terima kasih teman-teman semua yang udah gabung. Sampai jumpa ya, ingat pekan depan ya, Jumat pekan depan. Itu kayaknya kita udah Idul Adha ya. Udah takbiran Idul Adha, tapi nggak apa-apa ya bagi teman-teman yang mungkin nggak takbiran di masjid, yang di rumah ya, karena apalagi hari libur ya, kita bareng lagi, ketemu lagi di program Love Talk ini. Jadi teman-teman boleh ajak temannya yang lain ya, boleh ajak teman yang lain untuk gabung, karena kita punya kapasitas Zoom ini sebanyak 500 orang ya. Jadi kalau sekarang yang hadir ada 170 orang, ya, tadi 190 ya. Iya, hampir mendekati 200. Hampir 200. Tadi kalau satu orang ngajak satu orang lagi aja, berarti pekan depan kita bisa ketemu jadi 400 orang ya. Jadi insya Allah ini jadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Jadi ada pembelajaran yang teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman belajar walaupun nggak nanya, teman-teman bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi kalau mungkin saya juga membuka ya kesempatan bagi teman-teman di pekan depan kita buka Kak Fakih, kalau ada yang mau sharing ya, misalnya pernah patah hati terus berhasil untuk move on, itu kita buka kesempatan untuk bisa sharing, bercerita gimana sih prosesnya untuk move on dan sebagainya gitu. Nah, hal ini tentunya akan membuat kita saling terkuatkan ya. Kenapa? Karena jomblo ini, sahabat-sahabat yang masih sendiri tentunya ada dalam kondisi mungkin kadang nggak stabil dan sebagainya gitu. Jadi butuh komunitas untuk menguatkan. Dan mudah-mudahan Love Talk ini bisa menjadi komunitas bagi kita untuk menguatkan, untuk saling mendoakan ya, saling mengingatkan kita semua ya. Sekian dari saya dan juga Kak Fakih ya. Terima kasih kepada sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.